Shalom, kembali dalam perenungan firman Tuhan, pundi-pundi yang berlubang. Nah, apa itu pundi-pundi yang berlubang? Ya, pundi itu tempat menaruh sesuatu. Ya, identik dengan menaruh uang, ya, atau kantong seperti itu. Nah, kalau kantong ini atau pundi ini bolong bawahnya, kita menaruh sesuatu, dia akan jatuh ke bawah dan jatuh ke bawah dan tidak bisa tersimpan. Contoh uang logam kita taruh, itu jatuh lagi. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita. Kalau ada pundi-pundi yang berlubang, kita harus bertanya kepada Tuhan, kenapa berkat yang selalu saya terima itu berlalunya cepat sekali. Contoh, kita baru gajian, baru 1 minggu sudah habis uangnya. Kita dapat berkat, nggak tahu itu keluar untuk apa, tahu-tahu habis saja uang kita. Nah, inilah yang disebut pundi-pundi berlubang. Dan kita kalau ada seperti ini, tadi yang saya bilang, harus bertanya kepada Tuhan, minta pemberesan kepada Tuhan. Kalau enggak, harta yang kita miliki akan habis, keuangan yang kita miliki akan habis. Dalam Hagai 1 ayat 5 dan ke-6, firman Tuhan katakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi dikatakan, ya, untuk upah ia bekerja, upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya, tadi yang saya bilang, baru dapat berkat, dapat gajian, seminggu habis begitu aja, ya, dan kita tidak bisa menabung. Ini perlu sekali kita membereskan hal ini. Bertanyalah kepada Tuhan. Yang kedua, carilah rohaniawan atau seorang hamba Tuhan untuk mendoakan saudara yang mempunyai talenta menyatakan suaranya Tuhan, ya, yang benar-benar menyatakan suaranya Tuhan. Nah, saudara, di samping itu kita juga ada beberapa poin supaya pundi-pundi kita tidak berlubang. Yang pertama, miliki prioritas hidup. Utamakan Tuhan dalam segalanya. Ya, contoh, kalau saudara dapat berkat atau baru gajian, utamakan Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan. Nah, kalau ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam berkat itu untuk diberikan kepada seseorang yang Tuhan taruh kepada kita, nah itu kita harus laksanakan dan harus turuti perintah Tuhan. Artinya kita utamakan Tuhan. Yang utama di dalam berkat, utamakan Tuhan. Saya sejak bekerja dari zaman dulu, saya sisihkan untuk Tuhan 10%. Sampai saat ini dan sekarang ini, saya masih mempersembahkan 10% untuk Tuhan setiap bulannya, apa yang saya dapat berkat-berkat daripada Tuhan. Yang kedua, ya, berdamai dengan semua orang. Kalau saudara mau pundi-pundi saudara tidak berlubang, berdamai dengan semua orang. Tidak ada sakit hati, tidak ada amarah, ya, tidak ada sesuatu yang di hati kita iri hati, ya. Jadi kita berdamai dengan semua orang. Orang yang lain menyakiti hidup kita, menyakiti keluarga kita, biar aja, tapi kita balas dengan kasih, berdamai dengan semua orang. Yang ketiga, selalu ada dalam kemurahan, ya, murah senyum, murah memberi, ya, murah kita membuat seseorang itu mengalami kebaikan, ya. Apa yang kita dapat terima dari Tuhan, kita juga bisa menaburkan kebaikan, kemurahan itu, ya, untuk orang lain, ya. Ada kemurahan untuk orang lain. Nah, inilah saudara, ketiga poin ini kita harus laksanakan. Banyak sekali poin-poin yang lainnya,
Ya, saudara nanti bisa baca di Hagai 1 ayat pertama sampai terakhir, ayat 13. Saudara bisa baca. Jangan sampai hidup kita mengalami kebocoran-kebocoran seperti pundi-pundi yang berlubang. Kalau kita mengalami seperti ini, buru-burulah, cepat-cepat kita bereskan dengan Tuhan. Dan kita bertanya kepada Tuhan. Salam pemulihan dan lawatan. Tuhan Yesus memberkati.